Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Jazuli. Pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan pembahasan menerima qada dan qadar. Anak-anakku, apa kabar? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari pembahasan ini, kalian diharapkan mampu memahami makna, arti qada dan qadar. Mengetahui contoh-contoh qada dan qadar, mengetahui hikmah qada dan qadar, sehingga kalian semakin yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, perhatikan dan amati gambar berikut ini. Pada gambar ini, perhatikan, tuh, ada apa? Ada bayi dalam box. Ada laki, ada perempuan. Adakah yang ingin lahir laki-laki? Bisa memilihkah? Tentu tidak. Gambar apa pula? Matahari terbit dari ufuk timur, bersinar di ufuk timur. Kemudian lomba qiraah Al-Quran. Ada qada, ada qadar. Nanti akan kita bahas. Baik, qada. Perhatikan cerita berikut ini. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari, Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan yang merupakan hikmah bagi dirinya. Apakah kamu mencermati cerita tersebut? Sudah. Apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Iya, Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi. Karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan. Tapi ia menjadi percaya Allah Subhanahu wa ta'ala punya ketentuan lain. Memahami makna qada. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman ke-6? Rukun iman ke-6 atau terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Peristiwa Salim tidak juara kaligrafi merupakan salah satu qada. Untuk itu marilah kita fahami makna qada terlebih dahulu. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran Surah Al-Hadid, Allah
Subhanahu wa ta'ala menjelaskan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di muka bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran, Surah Al-Hadid, ayat 22. Anak-anakku, jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Contoh qada. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Perhatikan gambar apa? Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Gambar apa? Kematian pasti datang. Contoh-contoh qada antara lain. Gambar apa? Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Nah, kalau ini kode apa? Siang dan malam hari telah ditentukan waktunya. Anak-anakku, seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku. Antara lain, kalau normal datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. 6. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. 7. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Jadi kita lebih baik banyak berdoa dan memohon perlindungan. Setelah selesai sholat, berdoalah, ya Allah, jagalah diri, keluarga, lingkungan, bangsa dan negaraku dari berbagai macam cobaan dan mara bahaya. Sikap kebiasaan kita, aku selalu meyakini dan memahami makna qada. Yang pertama. Yang kedua, qadar. Perhatikan cerita berikut ini. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia minta bantuan kakaknya, Fahri. Setiap hari, Maryam berlatih di muka kaca di kamarnya. Dengan suara lantang dan fasih, Maryam berusaha latihan pidato.
kadang di kamar, atau kadang di ruang tamu di hadapan ibunya. Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat Al-Quran. Cuma gaya berpidato harus benar-benar dipelajarinya. Maryam sering merekam para ustadz atau ustazah yang berceramah di televisi. Maryam masih merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta bundanya selalu mendampingi saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam tiba. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai dengan latihan. Panitia memberi batasan waktu 30 menit. Batas waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik. Maryam membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat yang mendebarkan, yaitu pengumuman juara pidato. Para hadirin dan anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato. Maryam dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar-debar dan harap-harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Betapa senangnya hati Maryam mendengar pengumuman tersebut. Maryam sujud syukur. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato. Wajah Mila tampak sedih. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. Memahami makna qadar. Qadar atau biasa disebut dengan takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat dirubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Seperti kisah ikhtiar atau usaha Maryam di atas yang gigih berlatih pidato akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha tergantung dari gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tapi diusahakan dengan sesungguhnya. Tapi diusahakan dengan sungguh-sungguhnya. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar, harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Seperti firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Artinya,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Memahami makna qadar. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas atau juara lomba matematika atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan dan usaha sungguh-sungguh. Seorang siswa sedang belajar di rumah. Berikut ini contoh-contoh qadar. Antara lain, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qoriah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi, harus berusaha yang lebih gigih lagi. Nah, tadi contohnya ya, Maryam. Juara apa? Ya, seorang siswi sedang mengusung piala lomba pidato. Hikmah beriman kepada qadar. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan perilaku. Antara lain, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR sendiri dan lain sebagainya. Giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Selamat ya, kamu juara. Sikap kebiasaan kita apa? Aku selalu meyakini dan memahami makna qadar. Rangkuman. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat dirubah. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa dirubah. Jadi qadar itu maksudnya takdir. Beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.